Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP mengaku ada banyak penganggaran atau proyek pengadaan yang janggal di tahun 2024. Namun saat itu, LKPP hanya mengawasi pengadaan untuk distribusi logistik KPU. Kalau private jet itu, kan kita itu sebenarnya waktu pemilu sama pilkada itu, kita dampingi Mas. Tapi tidak untuk itu. Kita hanya logistik pemilu. Kita tanya ke anak-anak kan, private jet lu dampingi enggak? Enggak Pak, dia tayang sendiri. Ya itu tadi karena versi 5 itu kan yang bikin apa tuh etalasenya dia sesuai kebutuhan. Dia itu KPU terus nanti setelah etalase dibikin si penyedia masukin produknya dia. Saya punya jasa layanan private jet harganya segini. Itu diserahkan dia. Mestinya KPU sebelum purchase ke situ gitu ya. Itu harus negosiasi tadi. Harganya wajar nggak sih private jet itu? Pertanyaan mendasar, emang butuh private jet? Emang nggak bisa diatasi dengan naik pesawat komersil? LKPP pun mengaku kaget proyek pengadaan sewa jet pribadi KPU baru diumumkan setelah proyek selesai berjalan. Itu nggak boleh, mestinya kan diumumkan dulu rencananya baru dilaksanakan pengadaannya. Jangan dibalik, dilaksanakan baru diumumkan rencana itu nggak boleh. Secara sistem nggak bisa. Eksekusi pelaksanaan pengadaan itu harus punya kode sirup, kode paket. Kalau belum tayang di sirup, nggak mungkin dapat kode paket. Kalau nggak punya kode paket, nggak mungkin dieksekusi. Kecuali eksekusinya manual. Di luar sistem. Itu pelanggaran berat. Salah input data bisa saja terjadi. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi yang dimaksudkan dalam tanggal pengumuman adalah 1 November 2023. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin sistem data LPSE, sistem yang begitu penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak bisa mendeteksi penanggalan transaksi mundur atau backdate? Sungguh aneh. Namun Muhammad Afifuddin, Ketua KPU RI saat ini, enggan berkomentar saat disinggung soal mekanisme pengadaan sewa jet komisioner KPU. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan teknikalitas bagaimana proses-proses itu dilakukan, kebetulan saya tidak dalam kapasitas untuk memberi jawaban. Realitas melakukan pencarian data profil PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia di laman Administrasi Hukum Umum atau AHU online milik Kementerian Hukum dan HAM. Diketahui sejak akta pendirian tahun 2022 hingga akta perubahan tahun 2024, total saham usaha Alfa 5 Cakrawala Indonesia hanyalah 100 juta rupiah. Struktur pengurus perusahaan dipegang oleh pasangan suami istri, VB Stasia Kristi dan Indra Rizky Yudiarto, Gita Aprinta EB, dan Revin Satrio. VB dan Revin Satrio masing-masing menempatkan modal usaha sebesar 30 juta dan 70 juta rupiah. Namun, pada perubahan akta terbaru pada Oktober 2024, struktur pengurus dan pemegang saham mengalami perubahan. Indra Rizky Yudiarto bersama Dian Asokasari bertindak sebagai direktur dan Andre Yongnata menjabat komisaris. Nama VB Statia tidak tercantum lagi. Sementara data pemilik manfaat di AHU online masih tercatat nama Revin Satrio, pemegang saham lebih dari 25%. Realitas menelusuri keberadaan PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia untuk meminta konfirmasi. Di Gedung Dirgantara, kawasan Halim, Jakarta Timur, PT Alfa 5 menempati sebuah ruangan di lantai 2 Gedung Dirgantara. Di lantai yang sama, Realitas juga mendapati kantor Titan Aviation, salah satu operator yang ditunjuk dalam pengadaan sewa pesawat jet KPU. Di sini juga nih, Titan Aviation ya. Ini di mana Pak? Dia menempati yang mana? Orang-orang yang sendirian apa? Oh, nggak pernah lihat, bahkan ketemu Bapak. Ini. Kalau gini nggak bisa masuk ya Pak ya? Tidak ada aktivitas apapun yang terlihat saat Realitas menyambangi kantor ini awal Juni lalu. Pihak pengelola gedung menyebut PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia atau PT Alfa 5 Aviation baru setahun terakhir menempati gedung ini dan sudah berhenti beroperasi sejak 2 bulan terakhir. Perusahaan ini disebut belum melunasi tunggakan kewajiban sewa kepada pihak manajemen gedung. Di atas itu baru. Oh baru mereka. Tapi memang spesialis ini sewa jet atau baru-baru ini aja? Spesialis Atau sebelumnya mereka punya perusahaan yang
Beda nama atau bagaimana atau itu pendatang baru di gedung ini atau seperti apa itu kalau boleh? Enggak, pemiliknya sih ini apa namanya dulu pernah kerja dengan perusahaan lain, tapi kemudian dia bikin sendiri. Oh, gitu. di bidang yang sama? Di bidang sama. Tapi Bu VB-nya atau Pak Indranya? Bu VB-nya. Memang ini berkecimpung di situ ya. Lama itu Bu dengan perusahaan? Enggak sih, kalau Bu VB itu kan ikut yang dulu dia sebagai karyawan. Oh, karyawan ya? Karyawan. Tapi dia buka. Saya kira dia buka. Kalau suaminya enggak ya? Enggak. Suaminya saya nggak ini sih. Indah? Enggak, udah tidak terusin aja. Oh, Gitu. enggak jadi nerusin. Padahal ininya tadi kayak sepertinya masih banyak Bu ya kalau kita lihat. Iya, barang-barangnya. Belum diambil. 2 bulan ini? Ya, karena kan ada beberapa hal ya, jadi nggak barang tidak boleh keluar gitu lah. Alasannya mereka pindah apa sih? Bangkrut atau gimana? Iya, mungkin itu. Anehnya, meski disebut-sebut bangkrut, Trans Asia justru mendapat informasi berbeda. Perusahaan afiliasi PT Alfa 5, yaitu Blue Verizon Pte Ltd yang bermarkas di Singapura, belum lama ini membeli aset helikopter Bell 206 senilai 15,6 miliar rupiah. Di perusahaan ini, VB Stasia Christie tercatat sebagai direktur perusahaan dan Indra Rizky Udiarto, sang suami, sebagai pemilik saham lainnya. Baunya semakin amis, menunjukkan semakin jelas kejanggalannya gitu. Ketika terlibat kasus hukum, perusahaan dikabarkan bangkrut, pegawainya dikabarkan resign, itu juga jadi tanda tanya besar gitu. Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Tapi kalau kita lihat timeline kasus, timeline situasinya, ini kok agak tidak masuk akal gitu. Habis menang tender, puluhan miliar, tiba-tiba bangkrut. Tim Realitas berupaya menghubungi pihak perusahaan penyedia melalui aplikasi WhatsApp dan pesan pribadi media sosial Instagram, namun hingga kini belum mendapat respon. Perilaku gaya hidup mewah yang diduga dilakukan oleh komisioner dan pejabat KPU RI mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi 2 DPR RI, termasuk kunjungan KPU ke Bali yang menggunakan private jet. Apa urgensinya? Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Mau itu logistik, daerah yang jauh, segala macam. Penggunaan private jet itu kurang pantas. Lantaran kerap mengumbar kemewahan dan bergaya layaknya seorang Don Juan, KPU RI terus panen pelaporan. Setelah dilaporkan ke KPK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk menelisik lebih jauh sejumlah temuan janggal yang kini menjadi sorotan. Kalau menurut pengaduan itu dilakukan ketika proses distribusi logistik pemilu kan. Jadi pemilu Pilpres dan Pileg dulu udah lama dan ini kan sempat dibicarakan di Komisi 2 kan. Masih dibicarakan di Komisi 2, tapi baru sekarang pengaduan masuk ke DKPP. Saya tidak bisa komentar apakah ada pelanggaran etik atau tidak karena belum diperiksa sama sekali. Sekalipun toh nilainya hanya puluhan miliar rupiah, tidak semestinya anggaran negara dihambur-hamburkan. Foya-foya di tengah penderitaan rakyat sama dengan mengkhianati rakyat. Negara harus memastikan tidak ada 1 sen pun anggaran yang meleset penggunaannya.